Assalamualaikum, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor, dimanapun kalian berada. Lagi-lagi masih bersama Bang Fawa. Di malam yang dingin ini, Bang Fawa akan menceritakan masih dalam kisah Parangmaya, Perang Santet Tanah Kalimantan, yang saat ini sudah di episode terakhir dengan judul Tumbal Darah di Jantung Pedalaman Kalimantan. Ini adalah episode klimaks dari cerita Bang Fawa sebelumnya. Jangan kemana-mana, langsung saja mari kita sambut ceritanya. Suasana di rantau beringin menjelang penghujung tahun 2000-an terasa seperti sungai yang permukaannya tenang, namun menyimpan arus bawah yang mematikan. Pembunuhan keji terhadap Mira, korban keempat, alih-alih meredam konflik, justru menyulutnya. Desa itu kini didominasi oleh kekuatan terhadap dua hal: mandau manusia dan kuku kuntilanak. Polisi masih berkeliaran, menyelimuti desa dengan kehadiran yang menjanjikan keamanan sekaligus menakutkan. Namun, setiap pintu yang diketuk dan setiap pertanyaan yang diajukan hanya menghasilkan gumamam kecurigaan. Hanya soal waktu sebelum Roni membalas dendam, bisik seorang ibu di pasar. Matanya melirik ke arah rumah Haji Sabran. Bukan Roni saja, tapi seluruh kubu Mamat Satar. Mereka pasti mengira ini ulah kubu Sabran, timpal yang lain. Suasana dingin dan tegang. Anak-anak yang biasanya riang, kini hanya bermain di teras rumah. Bau kemenyan dan dupa pembakar semangat yang digunakan untuk mengusir roh jahat bercampur dengan aroma anyir darah yang seolah tak pernah hilang dari udara. Desa itu sedang sakit parah, dan obatnya adalah kebenaran yang entah kapan terungkap. Kapolsek memerintahkan kita untuk mengunjungi Tuan Bakri, ujar Letnan 1 Agus di mobil polisi yang menuju ujung kampung. Di sampingnya Kanit Suparjo tampak menghela napas. Mengapa dia lagi, Letnan? Orang itu terlalu bersih, terlalu rapi. Bukankah yang paling mencurigakan adalah Haji Sabran dan Mamat Satar yang terang-terangan permusuhan? Tanya Kanit Suparjo, meragukan prioritas atasan mereka. Justru itu, Kanit, dia terlalu rapi, dan Kapolsek ingin kita mencari tahu apa motifnya menjaga jarak dari dua calon lain. Mari kita cari tahu, apakah dia bermain di balik layar atau benar-benar korban, jawab Letnan Agus. Sertu Jamal hanya mengangguk, siap mencatatnya. Setelah menempuh jalan tanah merah yang membelah kebun sawit terpencil, mereka tiba di rumah Tuan Bakri. Bangunan itu kontras total dengan rumah kayu khas Kalimantan lainnya. Ini adalah rumah gaya modern minimalis, dikelilingi taman yang rapi dan kolam ikan koi, ornamen kristal mahal, perabotan dari kayu jati ukir, dan lantai marmer mengkilap seolah memproklamasikan kekayaan dan selera tinggi Tuan Bakri. Tuan Bakri menyambut mereka dengan senyum tenang, menawarkan teh import. Selamat datang bapak-bapak. Saya harap Anda membawa kabar baik. Saya pribadi sudah menyerahkan semua CCTV yang saya miliki. Ya, meskipun tidak ada gunanya. Letnan Agus menatap Bakri lurus-lurus. Kami tidak datang untuk kabar baik, Tuan. Kami datang untuk mengurai benang yang kusut.
Kami tahu Anda punya hubungan bisnis dengan banyak pihak. Tapi tolong jelaskan satu hal yang kami temukan dari data kependudukan lama. Tuan Bakri mengangkat alisnya. Tentang apa, Letnan? Kami tahu Anda menikahi almarhumah Sari Dewi, putri tunggal seorang tokoh desa, Mamak Satar. Ucap Letnan Agus, menekan setiap kata. Wajah Tuan Bakri yang semula tenang langsung berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh kerutan tegang. Kanit Suparjo dan Sertu Jamal saling pandang, terkejut mendengar fakta ini. Selama ini, Mamak Satar dan Tuan Bakri bersaing seperti musuh bebuyutan yang tidak mengenal satu sama lain. Tuan Bakri terdiam sejenak, lalu tertawa getir. Hah, itu masa lalu. Ya benar, Sari adalah istri saya. Dia meninggal 8 tahun lalu karena sakit keras. Dan ya, Mamak Satar adalah mertua saya. Tapi, apa hubungannya dengan kasus ini, Bapak Polisi? Tanya Tuan Bakri. Hubungannya adalah motivasi, Tuan. Sela Kanit Suparjo. Hubungannya adalah motivasi, Tuan. Sela Kanit Suparjo. Anda dan Mamak Satar berlawanan di pemilihan lurah. Apakah Anda bersaing murni politik? Atau ada dendam pribadi? Mungkin perebutan warisan atau sakit hati karena kematian putrinya? Tanya Kanit Suparjo. Tidak ada dendam, Pak. Sari meninggal wajar. Dan soal lurah, saya dan beliau sudah sepakat untuk melupakan hubungan masa lalu. Kami bersaing secara sehat. Kilah Tuan Bakri, meskipun nada suaranya terdengar goyah. Letnan Agus bangkit. Tatapannya menyapu seluruh ruangan yang mewah itu, seolah mencari petunjuk tersembunyi. Tuan Bakri, orang yang paling diuntungkan dari perpecahan di desa Rantau Beringin ini adalah orang yang bisa menyembunyikan masa lalunya. Kami akan kembali, dan kami harap Anda mulai berpikir untuk lebih jujur ya, kata Letnan Agus. Polisi pun meninggalkan rumah mewah itu dengan satu pertanyaan besar. Apakah permusuhan Mamak Satar dan Tuan Bakri hanya sandiwara untuk mengalihkan perhatian dari persaingan sejati mereka? Ataukah dendam pribadi atas kematian Sari Dewi yang sebenarnya menggerakkan roda kekacauan ini? Malam ketujuh wafatnya Mira, rumah Pak Roni dipenuhi warga untuk tahlilan yang dipimpin oleh Ustadz Somad. Cahaya lilin dan pelita minyak menerangi wajah-wajah yang lelah dan berduka. Roni duduk bersimpuh di samping bapak dan ibu Mira. Bapak Mira sesekali terisak, memegang foto putrinya. Roni sendiri tampak hampa, matanya kosong, dipenuhi kemarahan yang membantu. Ustadz Somad menutup doa dengan nada khusyuk namun tegas. Almarhumah Mira telah pergi dengan cara yang tidak wajar. Kita harus terima kehendak Allah, tapi kita tidak boleh lengah. Kejahatan di dunia ini tidak hanya dilakukan oleh tangan manusia. Saya merasakan kehadiran Qarin dan Khodam yang saling bertarung di desa ini. Tahlilan ini adalah perisai bagi Roni dan keluarganya. Namun, kita juga harus bersih. Ketahuilah, musuh yang paling berbahaya adalah kecurigaan yang ditanamkan oleh iblis. Jangan biarkan kebencian menguasai akal waras kita, sehingga kita salah menuding dan malah membunuh sesama kita, kata Ustadz Somad. Di sudut ruangan, warga berbisik-bisik, tidak lagi mendiskusikan siapa yang akan jadi lurah, tapi siapa yang paling kuat mengirim santet. Pasti Haji Sabran. Dia punya banyak uang untuk bayar dukun mahal, bisik seorang ibu.
Tidak, itu ulah Mama Satar. Dia tahu istri Roni adalah pendukung setianya. Lalu dijadikan tumbal untuk memancing amarah Roni agar menyerang Haji Sabran. Balas yang lain. Semua orang berbicara, namun tidak ada yang berani menyebut nama Tuan Bakri. Seolah kekayaan dan keterasingannya membuatnya tak tersentuh. Roni hanya mendengarkan, mengepalkan tangannya. Baginya, satu-satunya kebenaran adalah ia harus membalas dendam. Singkat cerita, tepat pukul 2 malam, di tempat lain, Mama Satar berada di ruang rahasia di rumahnya. Ruangan itu gelap, hanya ditengahi mangkuk kecil berisi minyak. Ia duduk bersila, matanya terpejam dalam kondisi semedi atau meditasi yang dalam, mencoba mencari tahu siapa pengirim serangan yang menargetkan pengikutnya. Di tengah kesunyian pekat, tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara itu seperti batu sebesar kepalan tangan yang digeruduk dan dilemparkan keras ke atap rumahnya. Suaranya sangat keras, seolah atap rumahnya akan runtuh diterjang hujan batu. Mama Satar membuka matanya. Wajahnya menegang. Ia tahu, ini bukan suara biasa. Ini adalah serangan gaib langsung dari pihak lawan. Anehnya, suasana di luar ruangan semedi hening. Ia mencoba mendengarkan. Tidak ada suara teriakan dari orang lain, termasuk para pembantu, sanak saudaranya yang ikut di rumah itu. Semua terlelap, seolah diselimuti kantuk sihir yang membuatnya tuli terhadap suara pertempuran di atas. Hanya Mama Satar yang mendengarnya. Jendela di sudut ruangan tiba-tiba terbuka paksa, menimbulkan angin dingin yang menusuk. Tepat pada saat itu, sebuah benda hitam melesat cepat ke arah Mama Satar. Ia bergerak refleks, memiringkan tubuhnya, dan benda itu menghantam dinding kayu di belakangnya. Itu adalah mandau terbang. Mandau itu menancap di dinding. Bilahnya bergetar, memancarkan aura hitam pekat. Mandau yang sama dengan mandau Pak Jakun atau mandau yang melayang di warung Mak Samin. Mama Satar berdiri. Wajahnya kini dipenuhi kemarahan dan tekad yang membara. Berani kau mengirim serangan kotor seperti ini? Aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Ia berjalan menuju sudut ruangan, membuka sebuah kotak kayu kecil berukir yang sudah tua. Di dalamnya terbaring sebuah senjata kecil yang berbeda dari mandau. Itu adalah duhung, pisau sakti khas Kalimantan yang lebih pendek. Bilahnya meliuk-liuk dan gagangnya terbuat dari tanduk rusa. Senjata ini digunakan bukan untuk bertarung dengan manusia, melainkan dengan khodam lawan. Mama Satar meraih duhung itu, mengelusnya. Ia menutup mata lagi, menyatukan duhung dengan dahinya, dan merapalkan mantra kuno dengan suara serak yang berat. Hai khodam pusaka, bangkitlah. Kau adalah penjagaku. Kau adalah mata dan tanganku. Dengarkan perintahku. Serang kembali pengirimnya. Cari tahu siapa yang berani menyerangku dengan mandau dan batu penghancur ini. Bawa kepadaku bayangan wajahnya sekarang. Duhung di tangannya bergetar hebat, memancarkan cahaya hijau samar. Di luar rumah, sebatang pohon besar tiba-tiba ambruk dengan suara yang tidak didengar oleh siapapun di dalam rumah.
kecuali Mamak Satar. Pertarungan gaib di Rantau Beringin baru saja dimulai, dan Mamak Satar baru saja meluncurkan serangan balasan yang mengerikan. Dini hari, setelah serangan gaib yang intens, Mamak Satar bangkit dari semedinya. Napasnya terengah-engah, wajahnya berkeringat, namun matanya yang lelah memancarkan kilau kepuasan dan kengerian yang bercampur aduk. Ia telah meluncurkan khodamnya untuk melacak pengirim serangan Mandau Terbang dan batu penghancur itu. Ia berjalan ke kamar mandi, mengambil air dalam baskom kecil, dan menaburkan bunga 7 rupa. Ia mendekatkan baskom itu ke wajahnya, merapal mantra penutup. Khodamnya akan memantulkan bayangan pengirim serangan di permukaan air. Air baskom itu perlahan mulai beriak, meski tak ada yang menyentuhnya. Kabut tipis mengepul dari permukaan, dan kemudian air itu menjadi hitam pekat, seperti tinta. Perlahan bayangan mulai terbentuk. Awalnya bayangan itu samar, seperti asap. Kemudian semakin jelas. Mamak Satar menahan napas. Ia melihat sosok laki-laki. Wajahnya keras, matanya dipenuhi nafsu. Sabran, Haji Sabran, ternyata kau yang bermain kotor, geram Mamak Satar. Ia mengenali profil wajah Haji Sabran, lengkap dengan peci putihnya yang selalu dikenakan. Namun, sebelum bayangan itu menghilang, Mamak Satar melihat detail yang sangat kecil dan membuat darahnya seolah membeku. Di belakang bahu Haji Sabran berdiri sebuah bayangan lain yang lebih tinggi dan lebih besar. Sosok yang tidak dikenal, berwajah dingin dan menakutkan. Siapa? Siapa itu ya? Khodamnya tidak bertubuh seperti manusia. Dia adalah manusia. Khodam yang kulihat hanya membayangi manusia lain, bisi Mamak Satar panik. Ia menggosok matanya. Ketika ia melihat kembali air, bayangan itu telah hilang. Hanya menyisakan air jernih dan pantulan wajahnya yang tua dan khawatir. Jadi Sabran hanya alat. Ada orang lain yang bermain di belakangnya, yang mengirim Mandau dan kuntilanak itu ke istrinya Roni. Mamak Satar meremas duhungnya. Kau tidak akan kubiarkan, wahai dalang tak berwajah. Aku akan menuntaskanmu. Sebelum kau menyerangku lagi, aku akan menyerangmu lebih dulu, kata Mamak Satar. Pagi harinya, dalam upaya terakhir meredakan ketegangan, Letnan 1 Agus memanggil ketiga calon lurah itu, Haji Sabran, Tuan Bakri, dan Mamak Satar. Mereka dipanggil ke balai desa untuk pertemuan mendadak. Hanya mereka bertiga yang diizinkan hadir, tanpa pendukung. Suasana balai desa terasa sangat dingin. Ketiga orang itu duduk berjauhan, saling melirik dengan tatapan penuh kebencian. Letnan Agus berdiri di depan mereka. Wajahnya tegas. Kanit Suparjo dan Sertu Jamal berdiri menjaga pintu masuk. Bapak-bapak, ibu, saya tidak akan berbasa-basi. Gini, sudah 4 nyawa melayang. Desa Rantau Beringin sudah diambang perang saudara. Kami
Kepolisian tidak bisa terus-menerus mengurus kasus yang melompat-lompat antara teror gaib dan pembunuhan politik, kata Letnan Agus. Haji Sabran menyahut lebih dulu, nadanya sinis. Teror apa, Letnan? Pasti ini ulah dukunnya Mamak Satar. Kami menuntut Mamak Satar ditahan atas praktek ilmu hitam. Dia yang memulai semua ini, kata Haji Sabran. Mamak Satar tersentak. Ia menatap Haji Sabran dengan mata menyala. Kau berani menuduhku, Sabran? Aku tahu kau yang mengirim mandau terbang itu. Aku tahu kau yang menyerangku. Tapi kau bodoh. Kau hanya menjalankan perintah dari tuanmu yang lain. Siapa di belakangmu, Sabran? Katakan, kata Mamak Satar. Ini aku hanya tunduk pada perintah Allah, bukan pada manusia sepertimu. Balas Haji Sabran, bangkit dari kursinya. Duduk kalian berdua duduk, Pak. Bu, duduk. Perintah Letnan Agus. Ia menunjuk Mamak Satar dan Haji Sabran dengan telunjuknya. Kecurigaan ini tidak akan pernah berakhir. Kami menemukan fakta baru. Tuan Bakri, Anda dan Mamak Satar adalah mertua dan menantu. Mengapa kalian menyembunyikannya? Tuan Bakri yang sedari tadi diam, kini berbicara dengan nada santai. Sudah saya katakan pada Anda, Letnan, itu masa lalu. Saya tidak menyembunyikannya. Semua orang tahu. Hanya tidak merasa perlu mengumumkan. Loh, tidak perlu mengumumkan? Kanit Suparjo menyela. 3 orang tewas. 2 diantaranya dari kubu Mamak Satar dan kubu Anda. Masyarakat saling curiga. Sementara kalian berdua dengan latar belakang keluarga ini bisa jadi bersekongkol untuk menyingkirkan Haji Sabran, kata Kanit Suparjo. Itu fitnah keji, teriak Mamak Satar. Saya tidak bersekongkol dengan Mamak Satar, ujar Tuan Bakri tersenyum sinis. Tapi saya setuju dengan satu hal. Haji Sabran itu adalah ancaman bagi desa ini. Dia sudah menyebarkan ketakutan, dan dia yang paling diuntungkan jika kami berdua saling bunuh, kata Tuan Bakri. Letnan Agus membanting map tebal di atas meja. Suara yang dihasilkan cukup untuk menghentikan perdebatan mereka. Cukup. Dengarkan ultimatum saya ya. Letnan Agus menatap tajam satu persatu. Pemilihan lurah akan kami tunda sampai kasus pembunuhan ini tuntas. Sementara itu, saya memberikan waktu kalian 24 jam untuk mengaku siapa di antara kalian yang menyewa dukun atau mengirim ancaman gaib. Jika tidak ada yang mengaku, saya tidak akan ragu untuk menahan kalian bertiga sebagai tersangka utama karena memicu konflik dan teror, kata Letnan Agus. Ia pun menarik nafas. Saya sudah menghubungi Polda. Jika dalam 24 jam tidak ada kejelasan, tim Polda akan datang mengambil alih kasus ini dan mungkin membawa kalian semua ke kota. Jangan paksa kami membongkar lebih dalam lagi semua rahasia kotor di desa ini, termasuk pergerakan uang gelap kalian, kata Letnan Agus. Ancaman terakhir itu terkait pergerakan uang gelap seketika membuat wajah ketiga calon lurah itu pucat. Tuan Bakri kehilangan senyum sinisnya. Haji Sabran terdiam, dan Mamak Satar tampak sangat gelisah. Di luar balai desa, mobil polisi hitam yang sebelumnya ditumpangi perwira misterius itu masih terparkir. Di dalam mobil itu, perwira berbintang emas yang kini diketahui adalah Komisaris Polisi Rendra sedang menyeruput kopi hitam. Kopi panas. Ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya keras dan penuh perhitungan. Ia mengamati Letnan Agus yang baru saja keluar dari balai desa dan tampak lelah. Anak buahmu bermain bagus, Agus. Ancaman tentang Polda itu efektif. Ujar Kompol Rendra melalui walkie-talkie internalnya. Suara Letnan Agus terdengar dari walkie-talkie di mobil Rendra.
Semoga berhasil, Kompol. Tapi saya khawatir mereka tidak akan mengaku. Mereka terlalu keras kepala. Apalagi si Mama Satar itu. Dia pasti tahu sesuatu tentang serangan gaib itu, kata Letnan Agus. Biarkan dia tahu. Biarkan dia melacak. Justru itu yang kuharapkan, balas Kompol Rendra. Matanya menyipit saat melihat bayangan Haji Sabran dan Mama Satar keluar dari balai desa. Komisaris Polisi Rendra menyesap kopinya lagi. Ia melihat Haji Sabran masuk ke mobil mewahnya. Lalu Mama Satar berjalan kaki dengan langkah cepat. Kemudian ia melihat Tuan Bakri berjalan sendirian masuk ke mobil SUV-nya. Kompol Rendra menyentuh lencana melati emasnya. Langkah selanjutnya, Agus, biarkan waktu 24 jam berlalu. Setelah itu, kamu tidak perlu repot-repot menangkap mereka. Aku akan menangkap mereka dengan caraku sendiri, kata Kompol Rendra. Kompol Rendra mematikan walkie-talkie. Matanya menatap tajam. Ke arah rumah Tuan Bakri. Kompol Rendra tampaknya tidak terkejut dengan hubungan mantan mertua dan menantu antara Mama Satar dan Tuan Bakri. Justru seolah itu adalah bagian dari rencana yang sudah ia ketahui dari awal. Apa yang akan Kompol Rendra lakukan setelah 24 jam berlalu? Dan mengapa Mama Satar melihat dua bayangan, Haji Sabran dan sosok asing di air baskom? Sore hari yang terik di ladang kunyit milik Pak Likar. Udara dipenuhi aroma tanah dan daun yang layu. Mama Satar mendatangi tokoh adat itu. Wajahnya tegang dan matanya penuh kekhawatiran akibat serangan gaib semalam. Likar, aku harus jujur padamu. Semalam aku diserang. Aku mengirim khodamku untuk melacak. Dan bayangannya adalah Haji Sabran. Tapi di belakangnya ada bayangan lain yang lebih kuat. Seperti orang yang mengatur, bisik Mama Satar sambil memastikan tidak ada mata yang mengawasi di antara rimbunnya tanaman. Pak Likar sambil mengupas kunyit, menghela napas panjang. Ia telah lama menjadi penasehat diam-diam bagi Mama Satar. Khawatir akan pengaruh Haji Sabran yang ia anggap terlalu bengis. Sabran memang bengis, Mama. Tapi untuk merangkai konspirasi pembunuhan berantai dengan rapi, dia terlalu berisik. Aku mencurigai orang lain yang diam-diam tersenyum melihat kekacauan ini, kata Pak Likar. Siapa lagi kalau tuh Baleni? Siapa lagi itu kalau bukan Tuan Bakri? Hubungan mantan mertua menantu itu pasti sengaja dia manfaatkan. Dia ingin kami saling curiga, sementara dia mengambil alih desa, kata Mama Likar. Benar, dia terlalu rapi dan dia sangat kaya, Mama. Tuan Bakri selalu ingin terlihat modern, tapi orang yang paling takut pada hukum adalah orang yang paling banyak melanggarnya. Pak Likar menjentikkan kunyit yang sudah bersih. Aku punya rencana. Kita akan gunakan orang paling berani dan paling menderita di desa ini, kata Pak Likar. Maksudmu, si Roni? Mama Satar terkejut. Ya, kematian Mira membuat matanya buta. Juga memberinya tekad baja. Kita tidak perlu memberitahu dia seluruh rencana. Cukup arahkan kecurigaannya. Kita akan menyuruh dia untuk mengikuti Tuan Bakri. Mama Satar menatap Pak Likar. Ini berbahaya, Likar. Jika Roni tertangkap. Ya, jika dia tertangkap, maka Tuan Bakri menunjukkan taringnya.
Dan itu adalah bukti. Jika dia tidak tertangkap, dia membawa pulang bukti. Kita tidak punya waktu lagi, Mama. Ultimatum 24 jam dari Letnan Agus akan segera habis. Kita harus membongkar salah satu dari mereka sebelum Polda turun tangan dan menyembunyikan semua jejak, kata si Likar. Malam itu, sekitar pukul 23, rencana Pak Likar berhasil. Pak Roni yang telinganya panas mendengar rumor itu, berhasil mengikuti mobil SUV hitam mewah milik Tuan Bakri hingga ke desa Teluk Pambusu. Mobil itu terparkir tersembunyi di balik rimbunnya pohon Kamboja, persis di area pemakaman yang angker, tak jauh dari gubuk reot Nini Lama. Roni yang mengikutinya dari tadi, jantungnya berdegup kencang karena ketakutan dan marah. Dia mematikan motor GL Pro-nya dan menyelinap di balik semak-semak. Ia melihat Tuan Bakri berjalan cepat menuju gubuk Nini Lama, membawa sebuah tas kulit. Roni merangkak ke dekat gubuk itu. Aroma kemenyan dan darah kering menusuk hidungnya. Ia menempelkan telinganya ke dinding kayu yang lapuk. Di dalam, suara Tuan Bakri terdengar tegang. Nini, kau melanggar perjanjian. Kau bilang hanya 3. Kenapa kau minta tumbal ke-4? Istri Roni si Mira. Sekarang desa kacau dan polisi curiga padaku. Kenapa kau harus mengambil korban dari kubu Mamak Satar, mantan mertuaku? Desis Tuan Bakri. Suara Nini Lama terdengar serak dan tajam. Shh, diam Tuan Kota. Kau merengek seperti anak kecil. 4 korban tidak cukup untuk menahan kekuatan suara yang hilang yang sedang lapar. Dan kau tahu, si korban atau siapa namanya, Mira, dia diambil untuk menuntaskan dendam lama. Kematiannya adalah pembayaran hutang dari kematian istrimu, Sari Dewi. Mama Satar pernah berhutang darah padaku, dan putrimu adalah harga yang harus kubayar. Tapi aku sudah memberimu yang terbaik. Sekarang, Mama Satar akan mengira Haji Sabran dalangnya. Dan si Roni akan membunuhnya. Skenario yang sempurna, kan? Roni yang mendengar fakta mengejutkan itu, bahwa Mira adalah tumbal dari dendam masa lalu, dan Nini Lama merencanakan agar dirinya membunuh Haji Sabran, merasa dunianya runtuh. Ia bukan hanya korban, tapi juga alat. Tuan Bakri memohon, lalu apa yang harus kulakukan sekarang, Nini? Polisi sudah mengancam akan membongkar semua rahasia keuangan. Tidakkah kau lihat, Tuan Kota? Nini Lama tertawa dingin. Di luar sana, tumbal kelima sudah menguping. Dia akan menjadi jembatan agar desa ini sepenuhnya menjadi milikmu. Ambil mandomu, darah terakhir yang akan mengunci kekuasaanmu. Kemudian, ketika Roni melangkahkan kakinya, dia tersandung oleh sebatang pohon yang ada di bawah. Bluk. Ternyata, suara itu membuat Nini Lama dan Tuan Bakri merasa kaget. Dan Nini Lama ternyata mengetahui ada orang yang mengintipnya. Dan Roni sadar ia ketahuan. Jantungnya mencelos. Ia langsung bangkit dan berlari sekencang mungkin menuju motor GL Pro-nya, menyalakannya dengan tergesa-gesa dan memutar gas penuh. Ia melaju kencang, meninggalkan pemakaman desa Teluk Pambusu. Ia menembus malam melalui jalan setapak yang dikelilingi kebun karet yang batangnya menjulang tinggi, gelap dan sunyi. 5 menit, 10 menit, ia terus memacu motornya. Namun rasa aneh menyelimutinya. Jalan yang ia lewati terasa familiar, namun ia tidak kunjung mencapai batas desanya. 30 menit berlalu, jalan itu masih sama.
barisan pohon karet yang seragam, gelap, dan sunyi. Roni panik. Ia mematikan mesin. Tidak mungkin. Aku sudah melewati jalan ini berkali-kali. Aku tersesat. Tidak, aku disesatkan, kata Roni. Roni merasa ada kekuatan tak terlihat yang mengikat motornya, memaksanya berputar-putar di area kebun karet itu selama hampir 4 jam, menguras bensin dan mentalnya. Pukul 3 dini hari, bensin motornya akhirnya berkedip merah, lalu mati total. Roni jatuh tersungkur di tanah. Keputusasaan memuncak. Tiba-tiba, dari kejauhan, di tengah jalan lurus yang gelap, ia melihat sosok putih yang berdiri diam. Rambutnya panjang terurai berantakan, dan pakaiannya lusuh. Itu adalah kuntilanak berwajah lebar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di tengah jalan, memandang Roni. Wajahnya yang pucat dan lebar meregang dalam senyum yang mengerikan. Ia tidak berbicara, tidak melolong. Ia hanya tertawa. Tawa itu bukan tawa riang, tapi tawa menusuk yang terdengar seperti ribuan kuku yang menggores papan tulis, menyebabkan kuping Roni terasa mau copot dan kepalanya sakit luar biasa. Roni tahu ia tidak punya pilihan. Ia mencabut mandaunya. Matanya yang merah kini dipenuhi dengan perpaduan amarah dan kehampaan. Aku tidak takut padamu, setan. Aku tidak akan mati sebelum membalas kematian istriku. Roni berteriak dan menyerbu ke depan. Pertarungan itu terjadi di bawah rembulan samar. Roni mengayunkan mandaunya sekuat tenaga ke arah kepala kuntilanak. Sa. Mandaunya menembus, namun tidak ada darah. Hanya udara dingin dan aroma melati busuk yang menyengat. Kuntilanak itu seolah terbuat dari asap. Tawa menusuknya semakin keras. Kuntilanak itu membalas. Ia tidak menyerang dengan fisik, melainkan dengan kekuatan hisapnya. Roni merasa seolah seluruh energi hidupnya ditarik keluar dari tubuhnya melalui hidung dan mulutnya. Roni jatuh berlutut, mencoba bernafas. Kuntilanak itu kini berada di hadapannya. Tawa kuntilanak itu kembali berdentum. Kini terdengar seperti lolongan kemenangan. Kuntilanak itu merentangkan jari-jarinya yang panjang. Dan dengan cepat kuntilanak itu menusukkan jari-jarinya ke dada Roni, tepat di jantungnya, lalu menariknya keluar. Bukan darah yang keluar. Roni tidak menjerit. Matanya terbelalak melihat ke angkasa malam yang gelap. Tubuhnya ambruk. Mandau terlepas dari genggamannya. Roni adalah korban kelima, tewas dengan wajah yang damai, seolah kematian adalah satu-satunya pelarian dari kengerian di rantau beringin. Kuntilanak berwajah lebar itu menghilang, meninggalkan mayat Roni sendirian di tengah kebun karet, sebagai penanda bahwa Nini Lama dan Tuan Bakri telah memenangkan babak ini. Pagi itu, berita kematian Pak Roni, korban kelima, menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Jasadnya ditemukan oleh seorang pemanen karet di tengah kebun. Tubuhnya dingin, dan yang paling mengerikan, ada luka bakar di area jantungnya, seolah ada benda panas yang menusuknya. Di balai desa, kegemparan pecah. Letnan 1 Agus dan timnya yang baru kembali dari interogasi yang gagal, kini menghadapi kenyataan pahit. Ultimatum 24 jam mereka telah berakhir dengan kematian baru. Ini sudah kelewatan, Letnan. Ini teror. Kenapa Anda tidak bertindak?
teriak Pak Fahrul, kepala desa sementara. Wajahnya pucat. Kami sudah bekerja maksimal, Pak Fahrul. Semua bukti gaib ini membuat kasus sulit, balas Letnan Agus frustasi. Di tengah kekacauan, Mamat Satar mendekati Letnan Agus. Wajahnya tidak lagi marah, melainkan dipenuhi kesedihan yang mendalam. Letnan, saya tahu siapa pelakunya. Malam tadi, Roni mengikuti Tuan Bakri ke gubuk Nini Lama. Mereka bersekongkol. Tuan Bakri yang membunuh Roni agar rahasia mereka tidak terbongkar, bisik Mama Satar. Mana buktinya, Mama? Tanya Letnan Agus. Saya sudah tahu rahasia mereka. Tuan Bakri dan Nini Lama menggunakan kematian putriku Sari Dewi sebagai alasan untuk balas dendam kepadaku dan juga untuk menguasai desa. Roni mati karena ia mendengar semuanya. Segera tangkap Tuan Bakri, kata Nini Lama. Letnan Agus, Kanit Suparjo, dan Sertu Jamal saling pandang. Mereka akhirnya memiliki nama dan motif yang kuat. Dengan perintah penangkapan, tim polisi bergegas menuju rumah mewah Tuan Bakri. Di rumah itu, Tuan Bakri sedang berkemas dengan tergesa-gesa. Ia baru saja selesai berbicara dengan seseorang melalui telepon satelitnya. Wajahnya penuh kecemasan. Cepat, skenario sudah berantakan. Seseorang sudah tahu tentang Nini Lama, desisnya panik. Ketika Letnan Agus mendobrak pintu, bang! Tuan Bakri hanya tersenyum getir. Sudah kuduga, Letnan. Mamat Satar memang licik. Dia pasti mengarahkan Anda ke saya, ya, ujar Tuan Bakri. Cukup Tuan Bakri. Anda ditahan atas pembunuhan Roni dan dugaan konspirasi dalam kasus ini, bentak Letnan Agus, memasang borgol di tangan Tuan Bakri. Saat Kanit Suparjo menggeledah ruang kerja Tuan Bakri, ia menemukan sebuah walkie-talkie militer yang sama dengan yang digunakan Kompol Rendra dan sebuah dokumen tua yang tersembunyi di barangkas. Letnan, lihat ini, dokumen ini. Ini sertifikat kepemilikan seluruh kebun sawit dan karet di Rantau Beringin. Semua atas nama perusahaan Bakri Jaya Sakti. Dan ini walkie-talkie milik kepolisian, kata Kanit Suparjo. Tuan Bakri tertawa dingin. Benar, aku sudah memiliki desa ini sejak lama, Tuan Polisi. Perebutan lurah itu hanyalah drama untuk menaikkan harga jual desa ini ke investor asing. Kematian itu hanya untuk menimbulkan kepanikan agar dua orang tua itu, Mamat Satar dan Sabran, saling bunuh dan meninggalkan hak waris. Letnan Agus terkejut. Tapi mengapa Anda membunuh Roni? Aku tidak membunuhnya. Nini Lama yang membunuhnya. Aku hanya memberinya uang dan mengizinkannya menggunakan arwah kuntilanak itu untuk teror, seru Tuan Bakri. Alibi yang bagus, Tuan. Bawa dia, Kanit. Kasus ini resmi ditangani Polda, perintah Letnan Agus. Tuan Bakri dibawa keluar dari rumahnya yang mewah, disaksikan oleh beberapa pendukungnya yang kini hanya menatap dengan wajah bingung dan ketakutan.